Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here I will to present about dropship. Dropship adalah salah satu metode dalam jual beli online. Ini adalah poin presentasi. Discuss the point. Yang pertama, jelaskan tentang definisi tentang jual beli, online shop, istilah dalam all shop, dan dropship. Yang kedua adalah Islamic law from the Al-Quran and hadith about buying and selling. Di sini menjelaskan tentang dasar hukum Al-Quran dan hadis tentang membeli dan menjual. Yang ketiga adalah poin tentang argument from ijma about buying and selling online, yaitu ada argumen ijma para ulama tentang jual beli. Yang keempat yaitu adalah argumen ulama tentang dropship. In here I will to explain about definisi buy and sell, online shop, istilah dalam online shop, dan dropship. First, buy and selling or shop. Selling is agreement to exchange a good or object that have a value voluntarily between the two parties, or when a purchase receives of the object and the other party receive money and compensation from the good. By the agreement, the condition that have been justified by Sharia and agreement upon and also suitable with a pillar buy and selling of buying and selling. Di sini adalah kesimpulan dari yang saya jelaskan ditulis di makalah, bahwasanya jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang di mana barang tersebut masih memiliki nilai atau berharga. Dan di sini dalam kegiatan jual beli itu terdapat tiga rukunnya. Ini adanya penjual dan pembeli, adanya barang, dan adanya ijab kabul. Ijab kabul di sini adalah sebagai bentuk persetujuan antara penjual dan pembeli. The next, online or e-commerce. A buying and selling online or e-commerce is defined as a buying and selling a good, a service, talk and electronic media, especially talk and the internet and online. Di sini bahwasanya jual beli online itu ada dua istilah, yaitu e-commerce dan online shop. Dan kegiatan jual beli itu bisa dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik. Yang dimana media tersebut harus tersambung dengan internet supaya online, supaya bisa terjadi kegiatan jual beli secara online. Contohnya yakni aplikasi yang menggunakan yang mengimplementasikan all shop, yakni Tokopedia dan Shopee. This is istilah yang sering kita temui dalam online shop, yakni pre-order, dropshipping, cash or delivery, and reseller. The next definition about dropship. Dropshipping is a trading method that can be done by a business enter individual or retail and retailer without stocking goods from the partnership with another company B that's our and actually good supplier. You can see this gambar ini menjelaskan tentang skema dropship. Dropship ini adalah penjual yang dimana penjual ini tidak memiliki modal atau barang, dan mereka menjual hanya dengan bukti, dengan hanya menjual gambar. Dan kegiatannya ini, ketika pembeli tertarik dengan gambar, penjual ini masih belum memiliki barang. Barang tersebut bisa diurus oleh penjualnya ketika pembeli itu sudah transfer kepada penjual dropship ini. Baru dropship ini mengurus barang yang telah dibeli oleh pembeli dengan syarat pembeli itu tertarik dengan gambar yang ditampilkan, dengan gambar yang dipromosikan oleh penjual tadi. Atau dengan istilah lain, penjual dropship ini penjual yang tidak memiliki modal, penjual yang tidak memiliki barang dagangan. Ini adalah the next adalah Islamic law from the Al-Quran and hadith about buying and selling. Ini adalah pandangan Islam dari Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang jual beli.
Yang pertama dijelaskan bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwasanya di sini bisa dapat kita simpulkan bahwasanya dalam kegiatan jual beli itu tidak tidak harus tidak boleh mengandung unsur riba, karena riba ini haram hukumnya. Yang kedua ini adalah surat An-Nisa ayat 29. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam kegiatan jual beli maka adanya suka antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dituju oleh pembeli. Di sini berarti pembeli itu harus suka dulu terhadap barang yang dia beli tersebut. Terus selanjutnya ini adalah surat An-Nisa ayat 5 yang bahwasanya dijelaskan dalam kegiatan jual beli maka harus menjaga attitude-nya supaya tidak pembeli tidak merasa sakit hati. Karena kegiatan jual beli ini adalah kegiatan transaksi atau bertemunya dua insan ketika penjual menyakiti hati pembeli, maka pembeli itu tidak jadi membeli barang yang dijual oleh penjual tadi. Jadi dalam kegiatan jual beli maka penjual harus menjaga sikap dan attitude-nya ketika dia berbicara dan ketika dia bertindak. Hadis pertama ini merupakan hadis tentang jual beli. Bahwasanya dalam kegiatan jual beli barang yang dijual atau benda yang dijual itu harus benda yang memiliki manfaat atau dan berguna untuk kehidupan. Terus hadis kedua itu menjelaskan tentang dalam kegiatan jual beli maka penjual harus bersikap jujur karena kejujuran adalah kunci dari jual beli. Hadis ketiga dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad ini sangat menganjurkan untuk umatnya untuk dalam kegiatan berdagang atau jual beli. The argument from ijma about buying and selling online. Ini adalah argumen ijma para ulama tentang jual beli online. Bahwasanya ada ulama yang di sini ada dua pendapat tentang jual beli online. Yang pertama adalah jual beli secara online itu halal ketika penjual itu menjual barangnya secara jujur dan atau barang tersebut itu bisa dilihat oleh pembeli. Dan kedua, jual beli online itu bisa dikatakan halal ketika barang tersebut itu adanya transaksi secara ijab kabul, adanya persetujuan antara penjual dan pembeli. You can see my PPT and my paper. Ini adalah pandangan ulama mengenai dropship. Dropship adalah metode dalam jual beli online. Bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya penjual dalam dropship itu tidak memiliki barang. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwasanya kegiatan dropship ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sebab tadi penjual tadi tidak memiliki barang. Jadi ketika ulama mengatakan boleh, maka berarti ada persetujuan antara pembeli dan antara suka sama suka tadi. Jadi dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi surat An-Nisa ayat 29 kan dijelaskan bahwasanya penjual
antara adanya rasa suka sama suka terhadap barang yang akan dibeli oleh pembeli tadi. Jadi kesimpulannya yakni bahwasanya metode dropship ini ada dua pandangan. Yang pertama pandangan mengatakan boleh, ada yang pandangan yang mengatakan tidak boleh. Ketika pandangan yang mengatakan tidak boleh, yakni penyebabnya karena dalam metode dropship ini penjual ini tidak memiliki barang. Dan hal ini sangat kontra dengan rukun dalam jual beli yang dijelaskan di awal tadi bahwasanya jual beli itu ada 3 rukun, yakni antara pedagang atau penjual sama pembeli itu harus bertemu secara langsung, atau adanya pedagang sama pembeli, dan kedua adanya barang yang dituju atau barang yang dijual tadi, dan barang itu harus ada secara nyata atau secara nyata, bisa dipegang, bisa dilihat secara nyata. Terus yang ketiga adanya ijab kabul atau persetujuan. Tapi dalam dropship ini, penjual ini tidak memiliki barang. Karena karena kita seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 5 tadi, kalau kita berdagang itu harus menjaga attitude. Salah satu attitude-nya adalah kejujuran. Dan berdagang itu harus mengedepankan kejujuran. Karena dengan adanya kejujuran, maka barang tadi bisa dikatakan halal atau hasil penjualan kita atau nafkah yang kita dapatkan dari hasil berdagang itu bisa dikatakan halal. Halalan thayyibah. Dan selanjutnya juga dijelaskan dalam hadis tadi di slide sebelumnya juga bahwasanya dalam kegiatan jual beli itu antara penjual dan pembeli itu harus adanya kejujuran tanpa ada kecurangan di dalamnya. Dan juga dijelaskan ketika kita dalam melakukan kita jual beli itu harus Allah tuh sangat mewajibkan umatnya untuk menghindari riba, karena riba ini sangat dibenci sama Allah, dan ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 75 tadi. Seperti itu. I think is enough. If you don't understand with my presentation, you can give me a question about this material. Okay, I think is enough, and I will to stop this video. I hope you all paham dengan apa yang saya jelaskan. Sebab ketika kita tidak paham dengan materi, maka kita harus bertanya. Saya harap kalian bisa bertanya, dan kritik dan saran saya sangat mengharapkan dari kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.